Alhamdulillah, sore ini kita ketemu lagi di lahan kedua dari Bapak Haji Taufik. Lokasinya tetap di daerah Besuk, Wirowongso, dengan luasan baku 0,3 hektar Pak Haji ya. Ini mungkin Pak Haji bisa menginformasikan ke teman-teman petani pengaplikasian biotop, efisien dan ampuh. Ini varietasnya varietas Inpari 32. Betul. Oke Pak Haji? Ya betul, Oke. betul. Inpari 32. Oke, monggo Pak Haji. Cerita dari awal. Dari pengaplikasian 0 hari setelah tanam. Ini pengaplikasiannya yang pertama dari setelah tanam itu hampir 2 minggu. 15 hari setelah tanam Baru ada aplikasi pupuk ini Pak Haji. ya, biotop, efisien dan ampuh itu sebagaimana aturannya yang disampaikan Pak Daud, 22 awalnya saya 22, namun setelah saya lihat perkembangannya ditambahi lagi 3 tutup untuk efisiennya, jadi 5 tutup botol itu. Ini sudah 4 kali aplikasi. 4 kali aplikasi dengan pupuk anorganik 1 kintal 25 kilo. 1 kintal 25 25 kilo total ini Pak Haji. Total pupuk kimia. Jadi pertama urea 75 kilo, kemudian pupuk kedua Ponska 50 kilo. Jadi 75 kilo urea, Ponska 50 kilo. luasan 300. Ya, itu. kalau pada umumnya sih luasan 300 Kalau ini pada umumnya ya kimianya hampir 4 kintal ini. 4 kintal 4 kintal. Ya, Ini biasa. 125. Sudah efisien, ada ngirit 275. 275. Ya, berapa nilainya itu 275? Mahal, apalagi yang namanya pupuk non subsidi. Jadi betul-betul efisien, betul ini. Efisien keuangannya, efisien tenaganya gitu. Jadi menguntungkan 2 kali untuk tenaga kerja dan pupuknya, pembiayaan pupuk. Nah, dengan demikian kebetulan ini sudah usia 60 hari. Usia tanaman ini 60 60 hari setelah tanam. Ya, dengan jarak tanam 20-20-40. Jarak tanam 20-20-40. Ya, lebih ini 25 Pak, 25-25-40. Tapi ini jadi satu raket, anak-anaknya cukup banyak. Saya hitung ada 40, ada 45, 60 anak-anaknya. Ya. sekitar 40-50 ini. Ya, 40 sampai 50 anak-anaknya. Jadi ini selama perjalanan 60 hari ini sudah seperti ini. Insya Allah akhir bulan 6 ini bisa panen sudah. Akhir bulan 6 bisa panen. Jadi kalau boleh tahu Pak Haji, sebelum pengaplikasian pupuk ini kurang lebih dapat berapa produksinya ini Pak Haji? Berapa ton Pak Haji? Kemarin hanya dapat 17 kintal. Kemarin 17 kintal. Ya, 1,7 ton. 1,7 ton. Nah, ini ya. Ya. Ini nanti bisa dilihat setelah panen. Ya. Untuk kemarin non aplikasi ini dapat 1,7 ton. Ya, Jadi nanti kita kunjungan kembali setelah panen. panen. Ya, insya Allah oleh mundut ton meleng ini. Kalau Insya saya lihat Allah. perkembangannya, Ini Pak Haji. ya, kalau saya Ini analisa enggak terlalu optimis ini. Ya. Jadi kenaikannya. Tapi kan ngirit di pupuk, Ah. biaya. biaya. Jadi Ya. nanti kalau kita analisa usaha tani kembali, jadi dari efisiensi pupuk itu insya Allah keuntungannya lebih banyak. Lebih banyak. Jadi produksinya tambah, keuntungannya lebih banyak. Mudah-mudahan juga harga nanti Nah, itu harga setelah panen itu nanti minimal ya 400 lah, 400 ke atas lah. 42 ke 43 Yeah. itu sudah berhasil nanti ini. Hmm. Petani menguntungkan petani dengan efisien biaya karena menggunakan pupuk biotop, efisien dan ampuh, maka
aplikasi dari penjualan pembelian pupuk itu kan sudah berapa Pak kosnya Pak? Padahal Kak, yang non subsidi itu harga pupuk itu per kintalnya 550. Kalau 275 berapa? Kan 1 juta, hampir 2.500.000. 1,5 juta Pak. Ya. Dari pupuk 1,5 juta ngiritnya. Dari Ngiritnya. pupuk. Tenaga kerja cukup 2 orang ini Pak. Cukup 2 orang Pak Haji ya. Iya, kalau pakai pupuk yang tabur ini bisa 3 orang kalau ini. 2 segini, 3 sampai 4 orang ngangkutnya. Terus campurannya. Dan alhamdulillah kemarin ini ya betul-betul efektif dan efisien. Jadi dari pembiayaan sudah ada keuntungan bagi petani. Ya, mungkin saya koreksi sedikit tadi penambahan hasil, kenapa Pak Haji tidak terlalu banyak penambahan, karena ya kondisi ini tadi ada 1-2 petak Pak Haji yang kekurangan air Pak Haji ya. Ya. Jadi penambahannya cukup 3 kintal. 3 kintal. 3 kintal cukup, ya. karena memang Tapi kondisi saya Cuaca yang ya kurang karena mendukung. cuaca kurang memang mendukung, kemarin ya. kemarau kan. Kemarau. Jadi tidak ada hujan, kemudian daya Susah serap. air. Betul, kekurangan air ini kemarin. Sehingga gulmanya, perkembangannya luar biasa. Segini ini saya dua kali Pak. Di samping juga nyerkot pakai alat itu manual, juga di watun. Jadi 2 kali watun ini Pak. Andai kata kemarin itu airnya mencukupi, insya Allah tidak seperti ini. Tapi kalau yang 2 petak ini luar biasa perkembangannya. ya yang 2 petak Ya. insya Allah perkembangannya Ya. cukup bagus karena kesediaan air cukup. Ketersediaan air cukup. Ya, karena memang yang di bawah ini karena gantung daya serap air juga tinggi, cepat. Habis. Jadi itu ya dengan pupuk organik ini kan juga lebih efektif juga Pak. Jadi tahan air. Coba kemarin tidak pakai biotop sama efisien ini, habis sudah. Karena simpanan makanan yang ada di dalam akar tanaman ini tersimpan. Apalagi kemarin kemarin aplikasi Pak. Kemarin aplikasi. Langsung serempak seperti ini. Saya prediksi 1 minggu, ternyata enggak. Kok pas keluar semua saya juga kaget gitu loh. Jadi Bapak Haji Taufik ini pemilik lahan asli. Jadi kita interview, kita wawancara, bukan wawancaraan. Jadi benar-benar pure untuk kepentingan petani Ya. kita. Mudah-mudahan Saya petani Pak. Jadi tahu rasanya bagaimana petani Kalau nggak untuk panen. mendapatkan hasil, apalagi pas nanti gagal panen sudah bagaimana. Nah dengan demikian saya sangat optimis sekali menggunakan pupuk efisien, biotop dan ampo ini, sehingga dengan demikian hasil akhir daripada penggunaan pupuk organiknya itu ada 2 hal. Pertama biaya, kemudian yang kedua adalah penyembuhan terhadap tanah kita yang sakit saat ini karena sudah asam, terlalu asam. banyak pupuk anorganik. Maka salah satu menyembuhkan tanah itu pakai organik. Terlalu diperkosa Pak Haji ya. Diperkosa, tanah kita diperkosa Benar, dengan anorganik itu. benar. Makanya pemerintah memberikan perhatian mengurangi pupuk yang non subsidi, ya tidak lain hanya agar para petani itu betul-betul mindsetnya, logikanya, pola pikirnya harus berubah. Untuk meningkatkan produktivitas, maka tanah kita harus gembur, harus subur. Karena selama ini walaupun dipupuk berapa ton saja tetap tidak ada hasil yang maksimal. Dengan demikian, maka dengan menggunakan organik itu sampai juga ramah lingkungan, juga merubah struktur unsur hara tanah. Tuh. Itu yang utama Pak Haji ya. Ya. Saya prioritas ini agar tanah saya ini karena selama ini asam sudah. Udah sangat asam Pak ya. Iya, asam sudah. Tadinya tidak seperti ini. Gitu loh. Alhamdulillah ditopang dengan pupuk organik yang dibawa oleh Pak Daud ini menguntungkan bagi saya. Di samping irit juga penyembuhan tanah yang saya miliki ini. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih banyak Pak Haji Taufik. Oke, sama-sama. Mungkin ada tambahan ini dari Bapak Daud. Saya hanya menambahkan bahwa pupuk kimia itu semakin tahun
semakin bertambah kebutuhannya, tapi di hasil panen tetap Biaya tinggi. biaya terus tambah tinggi. Maka dari itu kembalikan dulu tanah kita dari unsur kimia biar normal kembali, dan penambahan pupuk itu tidak terlalu banyak tapi mencukupi untuk tanaman, dan dibantu dengan aplikasi pupuk atas yaitu super biotop, efisien dan ampuh. Itu sangat membantu tanaman untuk penyerapan nutrisi yang ada di dalam tanah biar terangkat habis, memaksimalkan kandungan unsur hara terserap semua di tanaman. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi petani kita. Amin. Semoga sukses selalu. Mari kita sama-sama membangun pertanian ini dengan unsur-unsur yang jangan terlalu mengandalkan kimia. Sekian, terima kasih. Terima kasih banyak Bapak Daud. Terima kasih banyak Bapak Haji Taufik. Ya, harapan saya cuma begini. Oh, ini Mas Bos. ada sedikit. Mudah-mudahan dengan efisien biaya ini hasil produktivitasnya meningkat, kemudian pasca panennya harga gabah sesuai dengan harapan petani. Mudah-mudahan ke depan Jember akan lebih oke, karena Jember selama ini jadi parameternya lumbung pangan nasional. Mudah-mudahan ini sesuai dengan harapan para petani dan pemerintah Kabupaten Jember. Barangkali itu. Terima Ya, kasih. mungkin ada saran Pak Haji. Ini kan permasalahannya memang kalau kita lihat, ya maaf, petani kita ini kalau bisa dibilang seperti berjudi Pak Haji. Ya. Seperti berjudi. Mungkin ini juga kebijakan nasional atau apa. Ya tanaman bagus harga jelek, tanaman jelek harganya bagus. Kalau padi ini kan sebenarnya ada penyangga harga Pak Haji. Ya. Jadi kita punya harga HPP. Ya, betul Pak. Kalau ketentuan dari Kementerian Pertanian, HPP gabah misalnya 400,2, itu sebelum panen itu kalau bisa sudah diterbitkan, sehingga para pemain tengkulak itu tidak main-main dengan harga, karena selama ini para petani setelah panen itu bingung, nggak dijual ini untuk tanam kembali, ini kesusahan biaya, dijual harga murah. Ini kan ibarat makan buah si malakama. Jadi seperti itu. Jadi menurut saya, saran saya kepada pemerintah, sebelum panen, karena masing-masing wilayah tidak paham nggak panennya. Jadi lebih awal HPP gabah diterbitkan, sehingga tidak ada alasan ngambil di luar Kabupaten Jember. Sehingga kalau sudah ada ketetapan dari pemerintah antara Bulog dan pemerintah kabupaten dan dinas terkait, maka insya Allah para petani akan lebih semangat untuk bertani. Karena selama ini petani juga bingung mana pupuk tidak tepat waktu pendistribusiannya. Kemudian yang kedua, biaya ya cukup tinggi, harga ya cukup tinggi. Nah, dengan demikian, kalau ini benar-benar seirama antara apa yang diharapkan pemerintah dan para petani, ibarat gayung bersambut, Pak. Benar. Kalau sudah itu semua terwujud, insya Allah kita tidak menoleh ke belakang, tapi dengan gerakan-gerakan petani ramah terhadap lingkungan tanah kita, peka dan peduli terhadap penyembuhan tanah kita, insya Allah produktivitas kita meningkat dan biaya ngirit, alias efisien, mudah cenderung berkurang. Mungkin saya tanya sedikit Pak Haji. Kemungkinan apa bisa atau bagaimana Pak Haji? Jadi khusus untuk Jember, petani padi. Jadi musim tanam waktu hujan, musim tanam kering, kontrak sama Bulog khusus Kabupaten Jember. Jadi kontraknya itu kita beri kepastian petani harga awal. Ya. Jadi memangnya pemerintah Kabupaten Jember menetapkan, ayo petani kita nanam padi dengan harga kontrak 400. Kemungkinan seperti itu bisa nggak Pak Haji? Ada celah nggak? Nah,
kalau dari awal sudah diberikan informasi semacam itu, ada kontrak, ada MOU dengan pihak terkait, Bulog dengan pemerintah kabupaten, nah, insya Allah nanti petani akan lebih semangat Pak Agus. Sehingga dengan demikian, karena sudah bisa dihitung, bisa dianalisa itu. Oh, saya dengan biaya segini, harga padi seperti ini, insya Allah ada keuntungan. Ada keuntungan. Karena selama ini ya ngincem ketuban nyerah ke kayu ini. Kan gitu. Ya apa lagi, karena tidak mencukupi benar, kemarin benar, itu. Pak. Sampailah harga gabah 32. Kemana itu? Iya, sebenarnya Iya. kalau kita hitung-hitung kebutuhan pangan kita berapa per tahun, itu ya harusnya bisa. Nah, yang ironis lagi, saat panen raya seharusnya pemerintah itu tidak import. Itu. Nah, kalau sudah import bagaimana? Nah, ini pemain-pemain gabah ini tolonglah pikirkan nasibnya para petani. Jadi- Tapi kalau pemerintah sudah mengawal, kontrak awal dengan seperti itu, insya Allah petani akan lebih semangat lagi untuk bertani. Berpacu dalam bertani ini. Ya. Berpacu dalam bertani dengan keuntungan yang diharapkan. Ya, jadi sebenarnya untuk kontrak awal dari harga padi ada bisa dimungkinkan karena kita bisa ngitung kebutuhan pangan Kabupaten Jember Ya, tahun bisa, berapa. Jadi luasan baku nanti yang ditanam berapa. Ya, Insya Allah petani jadi ada semangat Ya. karena udah bisa ngitung. ya. Yang menurut pandangan saya, Pak, begini. Agar Jember sebagai tetap menjadi parameter lumbung pangan nasional, ini yang harus diketati oleh pemerintah Kabupaten Jember adalah masalah para pengembang atau pabrikan itu, tolonglah tanah-tanah produktif itu jangan seenaknya. Jangan seenaknya. Memang jadi kebutuhan, Iya. Tapi kalau nanti tanah-tanah produktif yang tumbuh bukan padi, bukan tanaman pangan tapi beton, ya tetap nanti Kabupaten Jember akan mendatangkan padi dari luar. Iya, benar-benar, Itu Pak Jangan Haji. sampai. Iya. Nggak Iya. makan beton. Iya. Nggak mangan beton dah. Kemarin Bangsa kita- kami suarakan ini memang permasalahannya di RT RW, rencana Ya. tata ruang wilayah Pak Ya. Haji. Dan Ini segera ditetapkan lahan pertanian berkelanjutan LP2B itu segera ditetapkan dan Benar. diperdakan dengan RT RW-nya sekalian. Kalau Benar. itu sudah ditetapkan, insya Allah para pengembang dan pengusaha pabrikan insya Allah tidak akan melakukan kegiatannya di wilayah-wilayah tanah produktif. benar. Karena di Jember ini untuk wilayah kota sudah habis, Pak. Sudah habis. Bahkan ini merambat ke desa-desa sudah. Ya. Ini yang dikhawatirkan. Nah, sedangkan penduduk Jember hampir 60% ini petani, Petani. dan buruh tani. Itu. Kalau itu hak sawah kita habis, kemana nanti? Bangsa kita masih belum siap makan roti, Pak. Tetap makan nasi, Pak. Jadi masih negeri kita negeri agraris Pak Haji ya, agraris, bukan industri iya. ya. Bukan. Kita jangan mencontoh luar negeri lah, Pak. Jangan mencontoh. Walaupun di luar Jawa pengembangan lahan gambut dikembangkan untuk jadi lahan tanaman pangan. Tapi khusus Jawa ini loh, Pak. Terutama wilayah saya sendiri, wilayah Kabupaten Jember. Jadi jangan sampailah kita mendatangkan padi saat panen mendatangkan dari Ngawi. Kan ironis sekali. Sedangkan Jember lambangnya tembakau pertanian. Harapan saya kalau bisa harus ada asosiasi tanaman pangan ini. Kalau tanaman tembakau sudah dibentuk, tanaman pangan ini seperti padi belum ada asosiasinya itu. Yang dikhawatirkan nanti setelah pasca panen, Pak, panen raya, itu harus ada yang mengendalikan, ada yang mengawal dan mengawasi. Itu. Bulog tidak cukup Pak Haji. Oh, tidak cukup, tidak cukup, Pak. Harus ada pengawas. Jadi harus ada pengawas lagi Pak Haji. Iya, seperti pengawas pupuk harus ada. Karena selama ini pengawasnya ya seperti itu saja. Jadi harapan saya jangan HBS asal Bapak senang, jangan. Turba langsung bagaimana petani menjerit petani saat ini nih. Ya alhamdulillah saya secara pribadi ini terima kasih sama Pak Dawud mendampingi saya bagaimana bisa efektif, bisa ngirit biaya pertanian ini. Walaupun saya juga semi organik, sejak dulu semi organik, Pak. Tapi ini mudah-mudahan Pak Dawud diberi
panjang umur, yang barokah, Amin. yang bermanfaat, sehingga misinya walaupun beliau ini seorang tentara, sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Panglima, ketahanan pangan harus dijaga. Jangan sampai lapar, Pak. Negara kalau ingin aman, rakyatnya jangan sampai lapar. Maka ketahanan pangan ini saya terima kasih kepada TNI dalam hal ini, mulai dari Panglima sampai ke Babinsa ini ikut serta mendampingi para petani dengan harapan ketahanan pangan di negeri kita tetap utuh, gemah ripah loh jihnawi. Amin. Terima kasih banyak Pak Haji. Ye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.